Bang, terkait dokter O tadi, abang mempunyai bukti nggak bang berupa video atau Ya, jadi terhadap inisial U kita sudah serahkan satu bukti berapa tadi sebenarnya? Jumlahnya semua 25. Ada 25 tambahan bukti lagi, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan penyidik. Seperti itu, ya. Lagi? Bang bisa dibilang dokter O itu adalah dalang nggak sih bang? Nah, itu kewenangan penyidik. Ya, kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tetapi yang pasti ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan ya tentang bagaimana kemudian klien kami ini berkomunikasi diarahkan dan sampai kepada NM dan juga sampai kepada inisial S. Itu kepada pertanyaan seperti itu. Nanti biarkan penyidik yang punya wewenang untuk menentukan dalam gelar perkara lanjutan ya. Lagi? Bang, pihak sebelah sana kan masih merasa semestinya rekaman-rekaman itu tidak harus beredar ya Bang. Oke. Kalau dari sisi hukum sendiri sebenarnya rekaman itu bisa menjadi alat bukti atau penyadapan juga atau dianggap menjebak gitu loh Bang. Ya jadi begini, di dalam Undang-Undang ITE ya nomor 11 tahun 2008 kembali pasal 5 hal ini memang betul-betul menjadi satu persoalan ya. Tetapi kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 seperti yang saya sampaikan tadi, yang dapat dipidana itu adalah barang siapa yang melakukan ya intersepsi, penyadapan dokumen elektronik ya dan informasi elektronik itu dapat dipidana. Seperti ini, handphone saya ini disadap, bukan direkam ya, disadap, diintersepsi oleh yang bukan penegak hukum, seperti yang bukan kejaksaan, bukan penyidik, bukan KPK, tapi orang lain dapat dipidana. Tetapi merekam itu dengan pasal yang lain disebutkan itu di pasal di halaman 96 silakan dibaca ya kawan-kawan ya. Silakan dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Artinya apa? Kalaupun hal itu menjadi sebuah pidana, ya berarti putusan-putusan pengadilan lain itu salah dong. Ya, lanjutannya seperti ini, banyak di daerah-daerah lain seperti di kampung saya itu melakukan rekaman-rekaman terhadap tindak pidana seperti ada perjudian, ada misalkan perselingkuhan, ada misalkan narkoba. Nah itu kenapa nggak ditangkapi? Nah jadi jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan tidak sengaja karena memang dia suka live. Lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum. Ya, tapi kalau juga pihak sebelah sana keberatan terhadap hal ini, laporkan saja gitu. Kami akan hadapi. Ya seperti itu. Ada lagi? Oke, pemeriksaan DRG dan kembali Polda itu ada beberapa saksi dan tadi kan anda bilang ada saksi yang belum yang sudah diperiksa, tapi ada pemeriksaan tambahan. Oh, tapi ada saksi kunci. Lalu seperti apa sih Bang yang dimaksudkan saksi kunci ini? Dia yang memegang semua bukti dan atau seperti apa Bang? Begini, kenapa kita katakan saksi kunci? Karena saudari S ini yang paling mengetahui penjualan produk dan juga bagaimana pemanfaatannya. Inilah kita bilang menjadi suci. Data semua data pembelian ada di tangan saudari S. Saksi. Ya sebagai saksi dan itu merupakan saksi kita bilang saksi kunci. Jadi ini sangat perlu untuk diperiksa kembali. Artinya untuk pemeriksaan kedua untuk menguatkan bahwa produk klien kami ini bukan produk yang bermasalah. Di sini membuktikan bahwa tenggang waktu bahwa penjualan kami itu terakhir sudah dibuktikan by dokumen itu April 2024 dan itu sudah tidak terbantahkan. Dan ini bukti semua secara dokumen ini sudah kita serahkan ke penyidik. Kalau teman-teman mau dengan bukti ini silakan berhubungan dengan penyidik. Tapi kita bisa kami pastikan bahwa produk kami tidak bermasalah dan penjualannya sudah dihentikan April 2024 sebelum ini produk ditarik BP POM dari pasar. Saya kira cukup begitu. Oke, jadi tambahannya harus dibedakan. Saksi S dari pelapor itu adalah saksi kunci. Ya, ini manajer dari perusahaan. Ya. Kemudian saksi S yang kami katakan mereview, nah itu kami mintakan penyidik segera memanggil itu. Kenapa? Karena dia mereview itu sekitar kalau nggak salah Desember. Desember. Ya, November. November.
November Desember? November ya. Saksi S yang kami harap segera dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan karena mereview produk kami yang mengatakan berbahaya, itu kami inginkan dimintakan oleh penyidik untuk membuktikan kapan dia membeli dan di mana. Itu yang dokter S. Ya. Kalau S yang beliau katakan ini adalah saksi kunci kita, manajer. Ya, jadi kita meminta dengan tegas agar sebelum masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil. Ya, dipanggil agar dapat membuktikan di mana dia membeli dan kapan. Itu penting. Jangan nanti digiring-giring yang mana. Kalau dengan dipanggilnya saksi S ini, yang dokter S ini, dan dia sudah akan menyerahkan bukti pembelian kapan dan di mana, clear masalah ini. Bukan itu. Bang, punten. Berarti dari awal saksi S ini yang dari pihak abang sampai sekarang juga belum dipanggil ya, Bang? Yang dari awal pemeriksaan saat Sudah. Jadi saksi S yang dari pihak kita yang manajer perusahaan itu sudah dipanggil, tetapi ada petunjuk jaksa yang harus dilengkapi kembali terhadap keterangan saksi S dari pelapor. Ya. Tetapi tentang dokter S tadi penting dipanggil. Kami tidak tahu apa yang mau akan dari petunjuk jaksa, kami nggak tahu. Tetapi kami ingin agar penyidik dapat meminta keterangan kepada dokter S kapan dan di mana dia beli produk klien kami yang dia review itu. Ya, itu sekitar November Desember ya. Dan faktanya kami close seller April 2024. Kami ulangi, kami close seller April 2024 dan kemudian ada review sekitar November dan Desember 2024 ya. Nah, silakan saksi dokter S buktikan di mana dia beli dan kapan dia beli. Ini biar terang benderang. Jadi jangan nanti menuduh itu produk berbahaya dan sebagainya. Ya, itu yang saya perlu tegaskan hari ini bahwa agar penyidik segera memanggil itu. Saya pikir demikian. Yang lain? Oke. Baru